Earphone. Barang yang satu ini gue pribadi selalu anggap remeh sih, karena ya bentuknya kecil, jadi gue pikir sound quality-nya tidak akan sebaik headphone. Jadi seumur-umur gue pribadi cuman spend duit paling gede sih buat earphone cuman 100.000 aja lah, karena cuma sebagai barang pengganti, dikala kalau lagi keluar males nenteng-nenteng headphone yang punya ukuran yang gede. Nah, untuk pertama kalinya gue nyobain earphone seharga 1,5 juta dan earphone tersebut merupakan ROG Cetra 2. Jadi di harganya tersebut apakah worth it atau cuman kayak earphone biasa aja tapi ada brand ROG-nya? Pertama-tama kita unboxing dulu earphone gaming ROG Cetra 2 untuk melihat kelengkapannya. Pas pertama kali dibuka kita langsung disuguhkan sama pouch atau hard case yang berlogo ROG di atasnya. Nah, di dalamnya terdapat variasi earphones dan silicone tips. Kemudian di bagian terdalam boxnya terdapat manual book dan kartu garansi. Oke, itu aja sih kelengkapan yang diberikan oleh ROG Cetra 2 ini. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan earphone-nya. Untuk desainnya sendiri udah ciri khas ROG lah. Kesan gamer versi ROG-nya dapat, tapi desainnya ini menurut gua nggak terlalu lebay dan masih dapat kesan elegannya. Ngomongin soal harganya yang 1,5 juta, dari build quality-nya udah kerasa banget sih bedanya dan benar-benar diperhatikan sama ROG. Pokoknya beda jauh banget sih sama earphone murah yang biasa gua pakai. Nah, untuk variasi earphones dan silicone tipsnya ini masing-masing memiliki 3 variasi ukuran yang bisa diganti-ganti dan disesuaikan dengan ukuran telinga. Untuk tombol-tombolnya di sini memberikan feel clicky, jadi cukup satisfied sih pas lagi neken tombolnya. Di sini tombolnya terdapat beberapa variasi. Kemudian ada satu fitur yang bikin earphone ini ROG banget, yaitu apalagi kalau bukan RGB Aura Sync. Yap, kita bisa atur mode warna LED yang berbentuk logo ROG ini dan juga sudah mendukung fitur Aura Sync. Untuk mengaturnya kita harus menggunakan software Armoury Crate, yang ketika kita colok earphone ini ke PC secara otomatis akan melakukan instalasi software tersebut. So, menurut gue ini elemen minor yang cukup baik diperhatikan oleh ROG daripada kita harus cari-cari dulu softwarenya kemana, dan kadang kan kita malas ya untuk download lagi, dan sebagai user kita tuh pengennya tinggal colok aja dan langsung pakai. Untuk konektornya sendiri, earphone ini menggunakan USB Type-C, jadi bisa dicolok pada laptop dan smartphone keluaran terbaru yang terkadang hanya menyediakan port Type-C saja. Untuk desktop sendiri kalau nggak ada port Type-C-nya ya mau nggak mau kita harus beli dulu tuh adapter ke USB biasa supaya bisa dipakai. Akhirnya kita masuk ke bagian utama, yaitu pembahasan kualitas suara dari earphone ini. Oke, selama seminggu pemakaian gue mencoba earphone ini pada game FPS kompetitif dan juga game racing. Karena menurut gue kedua game ini sangat mengutamakan sound quality. Kalau soal game FPS kompetitif seperti Rainbow Six Siege sih, si earphone ini menurut gue sudah menghasilkan kualitas suara yang sangat baik. Suara step musuh terdengar cukup jelas sehingga gue bisa tahu posisinya mereka di mana dan datang dari mana. Kemudian efek suara ledakan dan tembakan yang dihasilkan juga cukup baik, jadi menambah kesan imersif ketika bermain. Dan untuk game racing seperti Forza Horizon 5, gue bisa merasakan cukup satisfied ketika mendengarkan suara engine mobil dari game tersebut berkat earphone ini. Nah, tapi karena game Forza memiliki background music ketika bermain, volume yang dihasilkan earphone ini menurut gue cukup kenceng. Jadi saran gue sih kalau bisa gunakan volume earphone di bawah 50%. Dan juga sedikit kecilkan suara background musicnya pada in-game setting. Karena kalau nggak, suaranya bakal terlalu kenceng untuk kalian dengar. Apalagi ketika melakukan race yang jumlah mobilnya banyak. Plus ditambah suara background music. Ya demi menjaga kesehatan telinga kalian sih, kalau bisa volumenya jangan terlalu keras-keras lah. Kemudian selama sesi bermain game, gue merasa earphone ini agak kurang nyaman digunakan terlalu lama. Dan maksimal sih gue pribadi sudah mulai merasa agak kurang nyaman ketika bermain lebih dari 1 jam atau mendekati 2 jam. Sisi positifnya sih ya gue jadi lebih ingat waktu aja dan nggak main game terlalu lama. Untuk musik sendiri menurut gue karakter suara yang dihasilkan earphone ini cukup dominan bassnya ya. Jadi agak kurang enjoy aja untuk dengerin musik-musik akustik. Tapi secara overall sih kualitas suara yang dihasilkan udah cukup baik juga untuk mendengarkan musik. Dan untuk semakin menambah experience kita, earphone ini memiliki fitur Active Noise Cancelling. Fitur ini membuat earphone bisa meredam suara bising dari luar seperti suara kipas di dalam ruangan misalnya. Jadi kita bisa lebih enjoy dan fokus ketika main game atau dengerin musik karena nggak diganggu lagi sama suara-suara bising dari luar. Oh ya, by the way, fitur Active Noise Cancellingnya ini benar-benar mengisolasi suara dari luar. Dan kita bakal hampir nggak denger sih kalau misalkan ada orang yang manggil.
Nah, dalam keadaan ini daripada earphone-nya dilepas, di sini ROG kasih fitur yang lebih simpel bernama Ambient Mode, di mana mic earphone ini akan menangkap suara di sekitarnya. Jadi misalkan kalian ingin berbicara dengan orang tanpa melepas earphone, fitur ini cukup membantu sih menurut gua. Untuk mengaktifkannya kita tinggal menekan tombol yang berada di samping ini. Ketika lampu indikator terus menyala, maka tandanya fitur Active Noise Cancelling-nya sedang aktif. Ketika lampu berkedip, maka akan berubah ke fitur Ambient Mode. Kemudian ketika lampunya mati, maka kedua fitur tersebut akan non-aktif, jadi akan berfungsi seperti earphone biasanya. Terakhir, ini kualitas suara dari mic yang dihasilkan earphone ini. Untuk kualitas suara mic-nya menurut gue biasa aja dan udah cukup aja sih untuk sekedar voice chat melalui Discord misalnya. Dan sayangnya mic-nya tidak dilengkapi dengan fitur Active Noise Cancelling juga. Nah, soal mic dengan fitur noise cancelling di sini Asus punya solusinya, yaitu dengan menggunakan AI Noise Cancelling Mic Adapter ini. Adapter ini menggunakan konektor Type-C, jadi bisa juga digunakan pada smartphone, tapi kalau misalkan pingin digunakan pada PC, pada paket penjualannya juga diberikan adapter ke USB 2.0 alias USB biasa. Adapter ini bisa bekerja pada earphone atau headphone apapun, dan menurut gue cukup membantu di masa-masa sekarang yang masih melakukan kegiatan secara daring. Jadi dengan adapter ini suara dari mic bisa jauh lebih minim noise, jadi ketika melakukan presentasi atau meeting secara daring bisa lebih proper. Kesimpulannya ROG Zetra 2 menurut gue sudah melebihi ekspektasi gue pribadi karena gue orangnya agak pesimis sama kualitas suara earphone. Tapi earphone-nya ini membuktikan kalau kita berani spend uang sampai 1,5 juta demi earphone, maka kualitas suara yang dimiliki juga bisa benar-benar bagus layaknya sebuah headphone di harga tersebut. Dan fitur Active Noise Cancelling yang dimiliki juga menurut gue membantu kita lebih enjoy dan fokus ketika main game atau dengerin musik karena nggak lagi diganggu sama suara bising dari luar. Yang menurut gue fitur tambahan ini cukup menarik dari harga yang ditawarkan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas suara mic-nya yang biasa aja dan hanya sekedar cukup untuk voice chat. Kemudian juga agak kurang nyaman ketika dipakai terlalu lama. Kalau hal-hal tersebut tidak mengganggu kalian sih, gue rasa earphone ini cukup worth it untuk dibeli. Apalagi kalau kalian gamer dengan mobilitas tinggi, gue rasa membawa earphone ini akan jauh lebih praktis ketimbang membawa headphone. So, apakah kalian tertarik dengan ROG Zetra 2 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan juga lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.